Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kuliah kita pada kali ini adalah mata kuliah fisiologi tanaman. Kita akan membicarakan pertama kali untuk kuliah fisiologi tanaman ini, yaitu adalah kita membicarakan pendahuluan dari fisiologi tanaman. Pengertian fisiologi tanaman atau kita sebut juga fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang berlangsung pada tumbuhan di tingkat molekuler dan seluler. Lalu kita berbicara tentang, tadi sudah kita sebutkan, mata kuliah fisiologi tanaman. Fisiologi tanaman adalah ilmu yang mempelajari proses-proses, yaitu proses-proses pada tumbuhan pada tingkat molekuler dan seluler, tetapi yang berlangsung pada tanaman. Lalu akan timbul pertanyaan, apakah perbedaan antara tumbuhan dan tanaman? Tanaman adalah tumbuhan yang budidayakan. Jadi, kita membedakan pengertian antara tumbuhan dan tanaman dalam konteks perbedaan di dalam budidayanya. Jadi, tumbuhan adalah pengertian secara umum, kemudian tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai fisiologi tanaman, artinya adalah ilmu yang mempelajari proses-proses yang berlangsung pada tanaman pada tingkat molekuler dan seluler, di mana tanaman itu adalah apa? Tanaman adalah tumbuhan yang dibudidayakan. Banyak sekali fungsi dan kegunaan daripada tanaman. Sangat berguna bagi kehidupan manusia, terutama tentu saja kita mengaitkannya dengan kebutuhan manusia. Pertama, maka tanaman ini adalah sumber pangan atau sumber pakan. Sumber pangan bagi manusia, sumber pakan bagi ternak atau hewan. Jadi, tanaman adalah sumber pangan atau sumber pakan utama bagi makhluk hidup. Jadi, pangan untuk manusia, pakan untuk ternak atau untuk hewan yang lain. Sumber sebagai pangan atau pakan ini bisa dalam bentuk daun, bisa dalam bentuk batang, bisa dalam bentuk buah, atau dalam bentuk biji. Yang kedua, berguna sebagai sandang. Tentu ini untuk manusia. Dari tanaman dapat dibuat bahan sandang atau pakaian atau perlengkapan lain yang berbasis serat. Jadi banyak sekali produk-produk dari tanaman ini yang kemudian kita gunakan sebagai kelengkapan pakaian kita. Atau untuk kegunaan-kegunaan lain, misalnya seperti tidak saja pakaian, tetapi perlengkapan-perlengkapan rumah tangga yang lain dan perlengkapan-perlengkapan kehidupan yang lain yang berbasis dari serat atau berbasis dari tanaman. Kemudian tanaman adalah sumber bahan bangunan dan perlengkapan peralatan rumah. Banyak sekali berasal dari tanaman. Jadi kita membangun rumah, menggunakan peralatan-peralatan rumah tangga, furniture, meja, lemari, dan sebagainya itu bersumber dari tanaman. Kemudian tanaman adalah sumber untuk bahan kosmetik, bahan-bahan pembuat kosmetik. Sebagian besar itu berasal dari tanaman. Sehingga dengan demikian, kosmetik yang berbahan dari tanaman ini lebih sehat dan lebih bersahabat dengan kulit manusia sebagai pemakai dari bahan-bahan kosmetik tersebut. Tanaman juga adalah merupakan bahan industri. Banyak bahan-bahan industri itu berasal dari tanaman. Misalnya
seperti ban mobil yang berasal dari karet. Jadi pohon karet disadap getahnya, kemudian getahnya dibuat untuk menjadi bahan untuk membuat ban mobil misalnya. Kemudian tanaman adalah bahan untuk membangun keindahan, untuk membuat keindahan, untuk melakukan rekreasi, untuk berolahraga. Itu bisa menggunakan tanaman. Jadi keindahan, membuat taman, itu bahan dasarnya adalah dengan menggunakan bermacam-macam tumbuhan. Rekreasi, kita bisa pergi untuk melihat keindahan hutan, keindahan taman bunga misalnya, atau untuk melihat keindahan dari tata guna penggunaan wilayah dengan jenis-jenis tanaman misalnya. Olahraga, kita misalnya untuk bermain golf, maka kita perlu padang rumput yang luas dengan tanaman-tanaman dan pemandangan yang indah sambil bermain, sambil berrekreasi. Dan yang juga sangat penting fungsi daripada tanaman ini adalah sebagai tanaman sebagai paru-paru dunia. Kita mengetahui bahwa dalam proses fotosintesis itu akan menyerap CO2 dan mengeluarkan CO2. Jadi, seperti paru-paru pada manusia, maka tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan kemudian menghasilkan oksigen. Proses penyerapan fotosintesis, proses penyerapan CO2 yang kemudian mengeluarkan O2 itu adalah proses fotosintesis. Jadi kita tahu, maka begitu sangat pentingnya fungsi tanaman. Bila tanaman tidak ada, maka karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia melalui proses pernapasan, demikian juga karbon dioksida yang dihasilkan dalam proses-proses pembakaran, proses-proses industri, itu maka bila tidak ada proses fotosintesis yang menyerap CO2 dan kemudian mengeluarkan O2, maka akan penuhlah dunia ini dengan karbon dioksida dan kita akan kehabisan oksigen. Makanya dengan demikian selalu dikatakan tanaman adalah paru-paru dunia. Kita melihat sedikit mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman. Jadi kita lihat tanaman, tentu saja dia akan sangat terpengaruh oleh faktor genetik, kemudian juga iklim akan mempengaruhi tanaman, di mana iklim ini bisa dalam bentuk air, cahaya, suhu, karbon dioksida, itu akan berpengaruh terhadap tanaman. Kemudian ada juga organisme-organisme tanaman yang nanti akan berinteraksi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian pada tanaman terjadilah proses-proses fisiologis, di mana proses fisiologis ini bisa akan sangat terpengaruh dengan tanah. Ada fisik tanah, kimia tanah, biologi tanah, macam-macam tanah, mekanisme bagaimana interaksi antara tanaman dengan tanah, dengan tempat. Ini akan semua mempengaruhi proses fisiologis pada tanaman yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang tentu saja nanti akan menghasilkan produk akhir, yaitu berupa hasil atau produk dari tanaman tersebut. Apakah ini berupa buah, berupa biji, berupa daun, berupa batang, dan lain sebagainya. Semuanya ini pada tanaman ini akan sangat berpengaruh sekali terhadap tanaman. Jadi ada faktor genetik, faktor iklim, faktor interaksi dengan organisme tanaman, faktor-faktor tanah yang mensuplai unsur hara bagi tanaman dalam menunjang proses fisiologis. Dan tentu saja kemudian pertumbuhan tanaman ini yang tadi saya katakan berpengaruh sekali pada hasil. Kalau pertumbuhannya baik, maka hasilnya juga akan baik, produksinya akan tinggi, produksi akan berkualitas, sehingga dengan demikian dapat bermanfaat dengan tinggi nilainya bagi
kehidupan dan kegunaan dalam kehidupan manusia. Nah, kita sudah melihat bagaimana apa saja yang kita perlu ketahui pada tanaman. Mengapa tumbuhan atau tanaman ini perlu dipelajari? Seperti sudah tadi kita terangkan, karena apa? Karena tumbuhan dan tanaman ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan, terutama adalah kehidupan manusia. Karena memang yang ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan, maka kita akan mempelajarinya kaitannya dengan tentu saja kepentingannya dengan peri kehidupan manusia. Karena itu, maka kita akan lebih lanjut membicarakan mengenai fisiologi tanaman ini. Terima kasih, itu pengantar kita untuk kuliah fisiologi tanaman. Selanjutnya nanti pada kuliah-kuliah yang akan datang kita akan membicarakan satu persatu mengenai materi yang ada pada fisiologi, pada mata kuliah fisiologi tanaman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.